Assalamualaikum Sobat RC Channel. Apa kabarnya? Moga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan mengulas alur cerita film yang berjudul Red Hot Man. Film ini diperankan oleh Jason Statham dan disutradarai oleh Guy Ritchie. Bagaimana alur cerita film ini? Yuk kita ikuti videonya. Sebuah perusahaan ekspedisi yang bernama Vertigo Security saat menjalankan tugasnya dirampok oleh sejumlah orang tidak dikenal. 2 orang pegawainya tewas saat itu. Perusahaan ini kemudian merekrut salah seorang pria yang bernama Patrick Hill, diperankan oleh Jason Statham. Jason merupakan ex-Orange Delta Security, sebuah perusahaan penjamin keamanan, tapi perusahaan itu sudah bubar. Saat mengikuti interview di perusahaan itu, Hill kemudian bertemu dengan pimpinan pelatih Vertigo Security bernama Ballet. Hill pun kemudian mengikuti testing pra-penugasan, dimulai dari testing kebugaran, testing kemampuan menembak, dan testing mengemudikan trek, dan ia pun memenuhi target 70% kelulusan, dan dinyatakan memenuhi standar kelulusan. Ballet pun memperkenalkan Hill di depan partner kerja yang lain, dan ia dipanggil sebagai H. H diberikan sebuah pistol dan diberikan tugas pengantaran bersama mitra barunya bernama Boy Sweat Dave dan didampingi Ballet. Tugas pengantaran mereka kali ini yakni uang senilai $2 juta lebih dari Bank Amerika. Mereka pun menyelesaikan tugas pengambilan uang jutaan dolar itu dengan baik. Meski berjalan lancar, rekan kerja itu cenderung menganggap remeh H. Keesokan harinya, saat pengantaran uang senilai $2,5 juta, Dave dan H menunggu Ballet di pelabuhan. Dave pun mencoba menghubungi Ballet, tapi yang terdengar seperti ada suara keributan di tempatnya Ballet. Tiba-tiba terdengar suara seseorang mengancam mereka. Dave yang sebelumnya bertingkah sok jago berubah gelagapan dan ketakutan. Saking ketakutannya, Dave ingin kabur dari situasi itu. Tapi H mengingatkannya untuk tetap fokus dan bertindak menyelamatkan Ballet yang ditawan oleh perampok itu. Perampok itu memberi waktu 1 menit kepada mereka untuk menentukan sikap, membawa trek itu ke tempat yang diarahkan oleh perampok itu, atau membiarkan Ballet mati. Akhirnya dengan terpaksa Dave menjalankan treknya ke tempat yang diarahkan perampok. Sesampai di tempat yang diarahkan, para perampok ini menyeret Ballet keluar dari mobil. Ia memukul Ballet hingga terjatuh. Para perampok ini meminta mereka membuka pintu trek yang berisi uang dan mengambilnya lalu melemparkannya ke belakang trek. H meminta Dave tenang dan menyerahkan urusan perampok ini kepada dirinya. H pun melempar kantung berisi uang itu ke mobil perampok. Tapi 1 kantung uang ia lemparkan ke aspal. Ini membuat perampok ini marah. Salah seorang perampok turun dari mobilnya dan memungut kantung berisi uang itu. Tapi sial baginya, ternyata H menembaknya. H juga menembak pria yang mengancam Ballet hingga terjatuh. Dave berteriak ketakutan di atas mobil meminta H menghentikan aksinya, tapi H tidak menggubrisnya dan terus menembak para perampok ini. Perampok melepaskan tembakan beruntun ke arah trek mereka, tapi 1 kali tembakan H melumpuhkannya. Perampok lainnya lari menyelamatkan diri ke dalam gudang. Dave turun dari treknya dan bergumam, siapa sesungguhnya sosok H ini? H terus mengikuti perampok ini dan berhasil menembak betisnya. Perampok ini berusaha kabur tapi H menembak betisnya lagi hingga ia terjatuh dan tidak bisa bergerak. H bertanya kepada siapa ia bekerja, tapi ia malah memaki H dan H pun menembaknya. Ballet dan H pun diperiksa penyidik FBI atas kejadian itu. Mereka heran atas kemampuan H berhasil melumpuhkan perampok ini tanpa sedikit pun terluka. Mereka juga heran atas kemampuan menembak H yang sangat tepat sasaran. Padahal pada saat testing, nilai menembaknya hanya biasa-biasa saja dan hampir tidak lulus. H menjawabnya, membunuh atau dibunuh fokusnya hanya pada pikiran saja. Para penyidik ini pun memperlihatkan sebuah video CCTV terkait aksi perampokan sebelumnya dan meminta tanggapannya apakah kira-kira ada keterkaitan antara perampok yang merampok mereka dengan para perampok yang ada di video itu. Melihat video itu, H fokus pada penampakan seorang perampok. Sepertinya ia teringat pada seseorang, tapi ia tidak mengatakan pada penyidik tersebut. Terry mengatakan kepada Hill bahwa perusahaan itu punya kebijakan.
Ketika pegawainya mengalami tekanan kekerasan, maka ia akan ditarik menjadi staf administrasi dan menjalani terapi. Perusahaan ingin menempatkan Hill ke bagian administrasi. Ini membuat Hill heran karena memang sudah tugasnya melindungi pengantaran uang itu. Tuan Blake Halls, pemilik Fortico, menyapa Hill. Ia justru berterima kasih kepada Hill dan mengatakan bahwa Hill adalah pahlawan. Blake mengatakan kepada Terry bahwa mereka membutuhkan Hill bertugas di lapangan. Blake mengatakan Hill tidak boleh dihukum, tapi ia harus dipromosi. Kirsty menyerahkan sejumlah dokumen kepada Hill. Dokumen itu berupa berkas personil Fortico, foto keluarga Dana, dan laporan otopsi. Ia pun memeriksa dokumen-dokumen itu. Keesokan harinya, ia mendapati banyak pujian dari rekan-rekan kantornya karena telah berhasil melumpuhkan para perampok. 3 bulan kemudian, saat Hill dan Ballet sedang bertugas, tiba-tiba mobil mereka diserang oleh para perampok. Ballet melaporkan aksi penyerangan itu ke markasnya. Para perampok itu melepaskan gas beracun ke dalam mobil tersebut. Ballet keluar dari mobilnya dengan kondisi sesak nafas. Sementara Hill keluar dari belakang trek seraya menutupi hidungnya dengan handuk kecil. Ia disuruh tiarap oleh para perampok ini, tapi ia tetap berdiri kokoh. Ketika ia melepaskan handuknya, para perampok itu melihat wajah Hill dan langsung lari tunggang langgang. Terry heran dengan kejadian itu, tapi Blake tetap memuji Hill dan memintanya terus memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Ballet mengatakan kepada Dave, seolah antara perampok dan Hill itu sudah saling mengenal. Seolah para perampok ini melihat roh kegelapan pada diri Hill. Dia adalah roh kegelapan. Dana yang sedang terlelap tidur dibangunkan oleh Hill. Hill ternyata menginterogasinya soal banyaknya uang yang dimilikinya. Dana mengacuhkannya, tapi Hill mengancamnya dengan sebuah pistol yang ditembakkan di sofa yang didudukinya. Dana pun mengaku kalau uang itu ditemukannya di sebuah troli. Uang itu sudah disahkan oleh staf di Grand Liquor. Uang itu berjumlah $125.000 dan itu uang pensiunnya. Ia mengatakan tidak ada orang dalam yang bekerja sama dengan dirinya mencuri uang perusahaan. Hill pun mengancam Dana. Jika tidak jujur, ia akan bertindak keras. Ia pun memiliki kontak orang tuanya serta orang-orang yang dicintainya. Dan ia menyimpan dendam, kata Hill. Setback ke 5 bulan sebelumnya, Hill saat itu sedang berbincang hangat dengan anaknya bernama Dougie yang sedang berlibur. Mike menelponnya, meminta dia pergi mengawasi trek penghantaran. Hill menolak permintaan Mike karena sedang menemani anaknya yang berlibur. Ini semestinya tugasmu, Mike. Betul, kata Mike, ini semestinya tugas Brendan. Tapi ia ditabrak pengemudi mabuk saat mengendarai motornya. Aku di luar kota dan Mogi sedang mengawasi depot, kata Mike. Hill dan anaknya pun mampir membeli burrito. Ia menyuruh anaknya menunggu di mobil, dan ia pergi membeli burrito. Mike menelponnya dan meminta ia memantau trek itu. Trek itu ternyata dirampok oleh penjahat. Mobil Hill ternyata parkir di dekat lokasi rampokan itu. Sehingga salah seorang perampok meminta Dougie turun dari mobilnya. Dougie berusaha menelpon ayahnya, tapi gagal tersambung. Dougie pun mengikuti perintah perampok itu. Ia keluar dari mobilnya dan langsung tiarap. Dougie melihat perampok itu membunuh petugas. Sementara Hill kembali ke mobilnya dan melihat anaknya sedang tiarap di aspal. Moncong senapan perampok mengarah ke Dougie, dan perampok ini melepaskan tembakan ke arah Dougie. Hill yang melihatnya berlari ke arah Dougie, dan ia juga terkena tembakan senapan, dan terjatuh tak sadarkan diri. 3 minggu selepas kejadian itu, ia pun mulai tersadar. Dokter menyarankan agar ia tidak terlalu banyak bergerak, karena ia telah menerima 6 peluru dari para perampok itu. Mengetahui anaknya terbunuh, ia sangat sedih. Ia mulai mencari informasi soal para perampok yang membunuh anaknya itu, dan ia berjanji akan mengeksekusi mereka dalam jangka waktu 2 minggu. Sementara itu, Mike, Brendan, dan Mogi menemui Hill, menyampaikan rasa simpatinya. Mereka membunuh beberapa orang yang mereka curigai, tapi mereka tidak bisa menemukan tersangkanya. Mereka juga menculik pria yang bernama Jerome dan menyiksanya. Tapi Jerome tidak mau membuka mulutnya. Hingga akhirnya mereka membawa perempuan yang ia sayangi dan menyiksanya. Jerome pun membuka mulutnya dan mengatakan satu nama, yakni Gassi Bersaudara. Mereka pun mendatangi markasnya Gassi Bersaudara.
Karena tidak ada sesuatu yang didapatkan dari sana, Hill pun menembak pria yang ada di markas itu. Mike pun menyarankan Hill untuk menghentikan upaya pencarian itu sebelum aksi balasan dari para bajingan lainnya bermunculan. Mungkin perlu ada pendekatan yang berbeda. Ini pasti pekerjaan orang dalam. Hill pun setuju dengan perkataan Mike, dan ia mengatakan akan ke London untuk sementara waktu. Lewat bantuan Kirsty, ia pun merubah identitasnya ke identitas Patrick Hill yang bekerja di Delta Orange Security, sehingga sampailah ia bekerja di Fortico Security untuk menyelidiki adanya dugaan keterlibatan orang-orang dalam perusahaan Fortico dalam aksi perampokan yang merenggut nyawa anaknya. Beberapa orang eks-tentara Amerika di Afghanistan tengah berkumpul. Mereka satu sama lain mengeluhkan minimnya pendapatan mereka. Mereka pun akhirnya melakukan aksi perampokan di rumah majikannya Carlos. Karena hasil yang mereka dapatkan kecil, akhirnya mereka berencana merampok uang tunai yang dikawal mobil lapis baja, Aiden Security. Mereka dibantu oleh orang dalam perusahaan itu, dan mereka dapat hasil yang besar. Sukses dengan aksi mereka, mereka pun berencana melakukan aksi perampokan senilai $6 juta. Tepat pada hari anaknya Hill terbunuh, mereka telah merancang aksi itu dengan sebaik-baiknya. Saat mobil lapis baja itu berjalan ke arah mereka, mereka pun menghentikannya dan melancarkan aksi perampokan. Pria yang bernama Jan menembak petugas keamanannya, dan ia pun menembak Dougie, putranya Hill. Jan juga menembak Hill yang berlari ke anaknya. Setelah itu mereka pun pergi meninggalkan TKP. 5 bulan pasca kejadian perampokan itu, para eks-tentara ini kembali berkumpul. Jack, pimpinan perampok ini, mengatakan akan melakukan aksi yang terakhir kali, tapi dengan aksi perampokan yang besar, yakni merampok depot penyimpanan uang yang berjumlah sekitar $160 juta. Aksi perampokan kali ini mereka sebut Black Friday. Waktu yang mereka butuhkan untuk melakukan pengintaian dan perencanaan adalah sekitar 8 minggu. Terry memberikan arahan pada para petugas security agar lebih ketat dalam bekerja di hari Black Friday itu, sebab ada sekitar $180 juta uang yang masuk hari ini. Ia ingin semuanya kembali dalam keadaan aman dan selamat. Saat Hill dan Ballet kembali menuju ke depot, Ballet menyampaikan rahasianya bahwa ia selama ini menjadi perantara para perampok yang menyerang trek penghantar uang, hingga menyebabkan 2 penjaga dan 1 orang anak tewas. Ia berharap Hill mengikuti perintahnya ketika para perampok ini beraksi, sehingga mereka mendapatkan hasil yang besar dan segera pensiun. Dengan bekerja sama, nyawamu akan selamat dan hari ini kami akan beraksi, kata Ballet. Ballet pun menghubungi Jack untuk segera beraksi. Kamera trek pun dimatikan oleh Ballet saat mobil itu masuk ke dalam sebuah gudang. Ia pun mengatakan kepada markas bahwa kameranya sedang rusak dan sedang diperbaiki. Sementara itu, rombongan perampok ini sudah masuk ke dalam gudang itu. Mereka pun meminta Hill agar jangan menjadi pahlawan saat ini. Hill pun mengikuti perintah mereka. Ia turun dari trek dan Ballet membuka pintu belakang trek agar para perampok ini bisa menempatkan barang mereka ke dalam trek itu. Tangan Hill diikat dan ia diminta naik kembali ke trek bersama 4 perampok lainnya, yakni Brad, Carlos, Jan, dan Elvis. Sementara Jack dan Sam mengikuti dari belakang. Trek mereka pun masuk ke dalam pangkalan dan lolos dari kamera pengawasan. Setelah memarkir trek itu, keempat perampok ini pun keluar dari trek dan mengancam semua petugas dengan senjata mereka. Mereka pun membawa Hill ke ruang penyimpanan dan mengancam Terry dan Dave. Tidak puas mengikat tangan Hill, mereka juga mengikat kakinya dan menyuruhnya tiarap. Petugas pengawasan menyalakan alarm tanda bahaya. Tapi mereka urung melawan karena Ballet mereka jadikan sandera. Rupa-rupanya itu hanya taktik mereka saja. Saat mereka merunduk, para petugas ini mempersiapkan senapan dan mulai melakukan perlawanan. Baku tembak antara para petugas ini pun terjadi. Para perampok ini memakai seragam anti peluru, sehingga mereka tidak takut dikenai peluru. Mereka pun berhasil menjebol pintu penyimpanan dengan bahan peledaknya, dan para perampok ini melukai banyak petugas. Carlos juga berhasil dilukai oleh para petugas. Perampok ini berhasil menonaktifkan sistem pengamanan pangkalan dan membuka gerbang utama, sehingga mobil Jack dan Sam bisa masuk ke dalam pangkalan. Para perampok ini menggasak semua uang di pangkalan itu dan memasukkannya ke dalam tas yang sudah mereka persiapkan.
Tim kepolisian sudah mendapatkan kabar terkait adanya aksi perampokan itu dan mulai bergerak. Saat ada seorang petugas lagi yang melawan, Hill mulai beraksi. Meski tangan dan kakinya sudah diikat, ia bisa bergerak dengan cepat melumpuhkan perampok. Sementara petugas itu terus menembak ke arah perampok. Hill pun terus mengunci leher perampok ini. Sementara petugas security kehabisan peluru. Perampok berhasil melukai petugas. Dan Hill terus mengunci perampok ini hingga perampok itu pun terkulai lemas. Ia mengambil bayonet dan melepaskan ikatan di tangan dan kakinya. Ia juga melepaskan ikatan Terry dan Dave. 6 menit sebelum kedatangan tim kepolisian, Hill mengenakan helm perampok yang ia tumbangkan dan mengacungkan senjatanya pada perampok lain. Hill pun melumpuhkan perampok itu. Perampok juga melumpuhkan Dave. Hill pun masuk dan saling melepaskan tembakan dengan perampok itu. Mereka pun akhirnya bertarung. Hill berhasil mengunci perampok ini dan berhasil merebut pistolnya. Tapi ternyata pistol itu tidak ada pelurunya. Ia pun mengambil bayonet dan menikam perampok ini. Melihat Hill berhasil melumpuhkan penjahat, keberanian Dave pun muncul. Sementara Ballet yang berkomplot dengan para perampok ini membunuh 2 rekan lainnya. Salah satunya adalah Dana. Hill pun menembak para perampok yang ingin menaiki mobil ini. Dave ikut membantu Hill. Aksi saling tembak pun terjadi. Carlos pun berhasil ditumbangkan. Tanpa ia sadari, Ballet menembaknya secara beruntun. Setelah menembaki Hill, Ballet berusaha menjebak Dave dan menembaknya. Ia pun naik ke atas trek bersama para perampok lainnya. Trek mereka pun bergerak dan Jan melihat ke arah Hill yang tengah terkapar. Trek mereka pun terus keluar dan mereka menabrak pagar betis mobil yang dipasang polisi. Polisi pun mengejar mereka. Ternyata Jack terluka di bagian lehernya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Trek memasuki sebuah gudang dan mereka telah memasang penghalang agar mobil polisi tidak mengikuti mereka. Polisi mengepung para perampok ini, tapi perampok ini sudah mempersiapkan jalur pelarian melalui terowongan bawah tanah. Jan pun mengeksekusi Jack yang sudah terluka parah, dan ia memberitahu Ballet bahwa Jack sudah mati. Ballet dan Jan pun membawa tas berisi uang senilai 180 juta dolar itu ke sebuah terowongan, dan mereka sudah mempersiapkan kendaraan untuk mereka naiki. Setelah sampai di ujung terowongan, mereka pun memindahkan uang tersebut ke sebuah mobil yang juga mereka sudah persiapkan. Ballet curiga Jan akan membunuhnya. Ia persiapkan pistolnya. Tapi Ballet kalah cepat dari Jan. Jan lebih dulu menarik pelatuknya dan membunuh Ballet. Jan pun pergi membawa uang 180 juta dolar itu. Sementara, polisi kesulitan mencari jejak mereka karena banyaknya terowongan bawah tanah. Mereka pun akhirnya kehilangan jejak Jan. Usai membersihkan dirinya, Jan menikmati sebotol whisky. HP dalam tas uang itu berdering. Ia mengambilnya dan tiba-tiba dikagetkan oleh sebuah suara dari arah belakangnya. Rupa-rupanya Hill masih hidup dan memintanya membaca berkas laporan otopsi anaknya. Jan melihat foto dalam berkas itu, dan ia teringat peristiwa pembunuhan Dougie, putranya Hill. Hill pun menembak Jan tepat di bagian hati, paru, limpa, dan jantungnya. Hill pun berhasil membalas kematian putranya Dougie. Demikian akhir dari alur cerita film berjudul Red Hot Man. Moga Sobat RC Channel dapat terhibur. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.